Halo, assalamualaikum sahabat semuanya, sahabat profesi. Ini hari kedua setelah kita melakukan pengecekan kondisi unit yang amblas ya, ataupun yang terpuruk. Nah, hari ini kita akan coba melakukan evakuasi unit dengan menggunakan bantuan 2 unit ekskavator. Ya, semoga nanti pekerjaan ini tidak ada kendala sahabat ya, supaya kita segera menaikkan unitnya ya, ataupun mengevakuasinya. Semoga nanti pekerjaan ini lancar, tidak ada halangan satu apapun ya. Setelah itu nanti setelah alatnya nanti naik ataupun rata permukaannya, baru nanti kita periksa bagian mesinnya ya. Bagian mesin, oli hidrolik, solarnya, dan lain-lainnya. Ini medannya ini sangat dalam ya sahabat ya, sehingga kita jalan pun cukup ini ya, tanahnya, permukaan tanahnya goyang. Kita injak nih permukaan tanahnya ini seperti ini, goyang ya sahabat ya. Jadi kondisinya seperti ini. Treknya sudah menghadap ke atas. Aduh, ambles. Masih tegak. Oh, waktu ditarik itu lepas, jadi dia terbalik gitu ya? Iya, masih tegak dia. Masih baris lah ya kemarin ya. Masih bisa kemarin. Ya kalau untuk jadi tidak tanggung-tanggung. Kalau kira-kira tanggung, harus bisa diganggu dulu gitu. Iya. Tapi udah bolak-balik dia lewat sini loh. Hah? Udah bolak-balik dia lewat sini. Justru itu tenggelam gampangannya karena bolak-balik itu kan. Seperti ini sahabat ya. Sudah cukup dalam. Masuknya sudah cukup dalam. Jadi ini tangki hidroliknya sudah pasti kemasukan air, solar juga sudah pasti kemasukan air. Dan mesin juga sudah pasti kemasukan air ya, melalui mufflernya. Ya, nanti ini kita akan coba tarik ya, pakai 2 unit. Payah ini, berat kan? Cukup berat ya, karena sudah semakin dalam nih. Ini hari kedua ini. Nah, ini kita sudah datangkan unit bantuan ya sahabat ya. Kita pakai bantu long arm Kobelco ya. Dalam situasi seperti ini kita harus mempertimbangkan banyak hal ya, terutamanya mempertimbangkan keselamatan alat yang menolong ya. Jadi kita harus mempertimbangkan keselamatan unit yang menolong terlebih dahulu dengan cara membuat pondasi-pondasi ataupun gambangan yang kuat agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena pada kasus seperti ini banyak sekali terjadi kasus-kasus yang tadinya unit yang ingin menolong malah dia juga ikut ambles, malah terpuruk juga. Justru kedua-duanya jadi terpuruk ya, atau kedua-duanya jadi ambles. Jadi di sini kita harus memikirkan keselamatan unit yang ingin menolong dulu ya sahabat ya. Seperti terlihat di video, kita mencoba untuk pertama kalinya. Langkah pertama kita mencoba tarik unit memakai seling ya sahabat ya, dengan cara diikatkan di ujung stick boom. Nah ini
pertama kali ataupun usaha pertama yang kita lakukan dalam kegiatan mengevakuasi Hitachi yang amblas. Nah, rencananya kita akan menarik, yang Kobelco menarik bagian stik ujung bom, sementara yang Cat nanti akan menarik dari ini ya, dari ada cantolan di pinggang ataupun di sasis. Nanti yang Caterpillar narik dari bagian sasis. Tapi sebelumnya kita harus pastikan dulu di depan unit Hitachi. Kita pastikan dulu, kita kasih kayu supaya nanti ketika nanti unit berdiri tidak amblas ya, terlalu dalam ya. Begitu unit berdiri sudah ada kayu di bawahnya, sudah ada pondasi kayu di bawahnya, sehingga nanti ketika berdiri tegak unit tidak amblas lebih parah lagi. Nah, di sini kita sudah akan mencoba pertama kali kita, atau langkah pertama kita mencoba menarik karena sudah terpasang seling, juga pondasi sudah oke, kayu sudah di bawah trek. Nah, ini kita coba tarik dulu ya. Ternyata sahabat, ketika akan menarik ternyata memang bebannya sangat berat ya, sehingga nggak langsung ini ya, nggak langsung berdiri, nggak langsung, unit yang kita tarik itu nggak langsung berdiri karena memang bebannya sangat berat, juga medannya sangat ini ya, sangat parah, yaitu gambut basah dan dalam. Baik sahabat, di langkah pertama kita gagal, mengalami kegagalan karena memang pertama-tama unit ini sangat berat, kemudian seling juga terlalu panjang, dan juga pondasi trek untuk unit Kobelco terbatas. Jadi di sini kita mencoba mengulang ikatan seling atau memendekkan ikatan seling ya, supaya nanti ketika nanti arm Hitachi semakin berdiri, jadi tidak nyangkut ya, nggak nyangkut dengan bagian Hitachi. Jadi di sini kita akan mencoba merubah ikatan seling di ujung stick bom ya. Di sini kita mencoba menarik untuk yang kedua kalinya. Kita coba karena yang pertama tadi gagal. Nah, sekarang yang kedua kalinya kita coba. Kita lihat apakah nanti yang kedua kali, cara yang kedua kali ini akan naik. Kita saksikan sama-sama, dan jangan lupa dukung video ini atau dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen.
Nah, ternyata sahabat, cara yang kedua juga gagal karena memang stick aram dengan bomnya ini sangat panjang atau sangat tinggi. Jadi menyulitkan kita untuk mengevakuasi alat ini ya, membuat dia berdiri sangat sulit karena memang sangat tinggi ya. Kemudian untuk kita merubah ikatan selingnya juga sangat berbahaya ya, karena sekarang kondisinya sudah cukup tinggi. Jadi kita tidak mengulangi lagi untuk merubah ikatan selingnya. Jadi kita mau pakai cara baru ya, seperti di video ini. Baik sahabat, dan jangan tonton video ini sampai selesai, jangan di skip agar dapat mengambil manfaatnya. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, ataupun share, karena itu gratis ya sahabat-sahabat. Salam satu profesi, salam dunia akhirat. Nah, cara yang ketiga ini ternyata kita memang sudah hampir rampung ya, sudah hampir berhasil. Namun di sini kita harus perlu lebih hati-hati lagi ya, karena memang kita tidak menggunakan seling lagi. Jadi sedikit saja meleset ini pasti akan jatuh aramnya ya, ataupun unit Hitachinya pasti akan terjatuh. Nah, kalau terjatuh resikonya akan sangat besar. Bisa jadi nanti resikonya akan mengenai unit ataupun justru mengenai operatornya sendiri ya, maka sangat berbahaya. Jadi kedua-dua unit ini yang menolong Caterpillar dengan Kobelco ini akan harus saling ini ya, saling berkomunikasi, saling bekerja sama, dan satu komando, yaitu dengan cara satu menopang, yang satu bisa lepas kemudian menyusun pondasi. Nah, begitulah selanjutnya secara bergantian. Jika yang satu ingin melepaskan pegangannya, nah yang satunya harus menahan. Karena kalau tidak nanti unit Hitachi bisa jatuh lagi dan mengenai unit lain, ataupun lebih parah lagi bisa juga mengenai operatornya sendiri. Jadi di sini kita lihat sangat berbahaya ya. Wak Jang. Sebenarnya cara ini kita ambil karena memang kita kekurangan bahan ya, atau kekurangan seling. Jadi kita punya seling ada 2, tapi kemudian yang 2 ini tidak cukup panjang untuk digunakan sebagai alat pembantu. Karena memang aram Hitachi yang long arm ini memang sangat tinggi, sangat panjang. Jadi sehingga kita mengambil langkah seperti ini ya, tanpa seling kita dorong. Tapi ya memang harus ini ya, harus ekstra hati-hati mengedepankan keselamatan. Ya, di sini kita lakukan dengan cara perlahan tapi pasti ya. Di sini di balatnya enak ya. Nah, seperti terlihat di video sahabat-sahabat semuanya, kita di sini sudah hampir rampung ya. Hitachi sudah hampir berdiri tegak, dan nanti selanjutnya setelah Hitachi berdiri tegak, kemudian nanti kita akan lakukan pemeriksaan di bagian mesin, di bagian minyak solarnya, di bagian tangki hidroliknya, juga di bagian komputer ataupun monitor, soket-soketnya,
kita harus periksa ya, karena memang semuanya basah. Jadi kalau sudah naik nanti 100% berdiri, baru kemudian kita lakukan pemeriksaan. Nah, yang perlu kita lakukan nanti setelah unit Hitachi berdiri tegak dan kita akan pastikan aman, kita kasih kayu di bawah treknya ya, atau kita cucuk gambangan di bawah treknya supaya nanti unit tidak terjatuh kembali ya. Jadi begitu unit Hitachi-nya langsung tegak berdiri, kita harus kasih kayu di bawah treknya supaya untuk menopang dia ya, supaya nggak terjatuh kembali. Karena nanti kalau kita sudah berdirikan dia, nggak kita kasih kayu di bawah, pasti akan terjatuh lagi. Nah, sahabat, di sini kita sudah hampir rampung. Artinya Hitachi sudah hampir berdiri tegak. Nah, nanti setelah berdiri tegak sempurna, baru kemudian kita lakukan pemeriksaan di bagian sistem elektrikalnya, bagian komputer, soket-soket ataupun monitornya kita harus lakukan pemeriksaan. Juga di bagian tangki solarnya, apakah ada kemasukan air, juga di bagian tangki hidroliknya, dan juga di bagian mesinnya. Nanti setelah kita lakukan pengecekan, apabila unit ini memungkinkan untuk kita hidupkan, maka akan kita hidupkan. Karena ketika unit ini hidup normal, maka ini akan sangat membantu kita dalam mengevakuasi unit Hitachi-nya ya. Nah, di sini sudah tampak unit Hitachi-nya sudah tampak berdiri normal ya, berdiri tegak. Jangan bang, Juga aku sudah berdiri sebagai sempurna. mekanik nggak berani aku hidupkan itu bang. Kemudian Sebelum nanti ku periksa semuanya bang. seandainya unit ini nanti kita sudah bisa hidupkan, maka ini akan sangat membantu ya. Karena kalau unitnya tidak bisa kita hidupkan untuk mengevakuasi dia, maka akan ada kesulitan lagi.
Tapi besok setelah diperiksa semuanya, baru hidupkan bang. Pastikan semuanya oke, nggak mengambil resiko. Nah baru. Ini udah kesorean pun, hujan pun nggak bisa meriksa-meriksa. Ini